Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebentar lagi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Ayo adik-adik ikut meriahkan HUT RI di tahun ini. Dengan cara membuat foto menggunakan cover seperti ini ya adik-adik. Caranya mudah banget. Klik link foto yang ada di deskripsi. Lalu adik-adik pilih foto yang diinginkan. Atur posisi gambar. Nah, selanjutnya unggah foto. Dan hasilnya akan seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa kumpulkan fotonya ke nomor kakak dan abang guru sekolah minggu. Ditunggu ya, batasnya di hari Rabu. Terima kasih adik-adik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah beribadah online, wajib mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget loh adik-adik. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik dengan marga atau borunya juga ya adik-adik. Seperti di contoh, Clara Atika Panjaitan. Lalu di garis miring, setelah itu ditulis juga sektor adik-adik masing-masing. Lalu setelah itu di garis miring lagi adik-adik tulis kelas adik-adik ya. Lalu setelah selesai adik-adik klik kirim. Sudah deh. Nah, sesudah terkirim adik-adik bisa lihat contoh teman-teman yang sudah kirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa absen ya, jangan lupa beribadah juga. Selamat beribadah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Clara Boru Panjaitan dan juga Kak Yesika Boru Simanjuntak. bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Pasti luar biasa baik kan? Dan juga kita ditemani oleh pemusik kita. Di Betul. sana ada Bang Riko Sianipar Hai Bang Riko. dan Bang Jeremy Manik. Hai Bang Jeremy. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita beribadah pada hari ini, yuk kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Dengan penuh semangat, adik-adik di rumah sambil bangkit berdiri ya Kak Yes. Ya adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita
lebih semangat lagi, kita mau yel-yel dulu ya. Oh iya Kak, adik-adik sekolah minggu masih ingat yel-yel kita? Kalau kakak bilang anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Wah, sudah sepertinya semangat ya. sudah semangat semua Kak. Nah adik-adik sekolah minggu kita akan memulai ibadah kita. Tapi jangan lupa kita persiapkan Alkitabnya terlebih dahulu, persembahannya, dan yang paling penting hati dan pikiran untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik kita mau masuk ibadah nih. Kita saat teduh terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ayo semuanya kita bersemangat untuk memulai ibadah kita. Kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sekolah minggu ada yang sering membantu temannya dikala sakit atau dikala temannya lagi kesusahan? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu menolong teman kita, ya nggak Kak Yesika? Iya benar Kak. Seperti lagu ini yang berjudul Ada Orang Buta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Titah Allah pada minggu ini adalah titah kedua dan maksudnya adalah demikian bunyinya.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau mencintai kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenun-tenun dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikianlah hukum Taurat pada minggu kita. Pada minggu ini kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama semua orang, baik itu anak kecil, orang dewasa, opung yang ada di rumah. Tuhan Yesus sayang sama semuanya. Seperti lagu kita, Big or Small. Ayo adik-adik kita nyanyikan bersama-sama ya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kita membaca secara responsoria. Demikianlah bunyinya. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas
keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anak-anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu harus sayang sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita semua. Yuk kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Bang Yusuf Sinaga di ibadah sekolah minggu HKBP Cibinong. Nah adik-adik apa kabar nih? Abang harap kalian baik-baik aja ya. Nah di sini abang mau menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, untuk nama ibadah di sekolah minggu di minggu ini adalah
minggu ke-11 setelah Trinitatis. Lalu untuk warta yang kedua, untuk khotbah di minggu ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nah, adik-adik, dan untuk warta selanjutnya, khotbah sekolah minggu di minggu tanggal 22 Agustus diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik, abang juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai 15 Agustus. Mari kita nyanyikan bersama. Selamat ulang tahun, kami ucap kepadamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu padamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk adik-adik semua ya. Dan abang juga kembali nggak capek-capek untuk mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan setiap hari, menjaga jarak dan selalu memakai masker. Dan adik-adik, demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, di mata Tuhan Yesus kita semua itu istimewa. Seperti lagu ini, kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Aku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, aku istimewa. Berharga di matanya, aku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, aku istimewa. Berharga di matanya, aku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Shalom adik sekolah minggu, apa kabar? Yang mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah masih tetap bersukacita dengan hati yang gembira selalu menyanyikan lagu-lagu pujian di ibadah sekolah minggu. Nah, adik sekolah minggu
yang mengikuti ibadah di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, anak sekolah minggu, bagaimana ya sikap anak sekolah minggu kalau berdoa? Iya, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan menjagai kami di malam yang gelap dan Tuhan bangunkan kami. Dan kami juga boleh beribadah, ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan tentang firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu boleh membuka Alkitabnya, kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Inang mau bertanya, kitab Kejadian ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, semuanya pasti mengetahui bahwa kitab Kejadian adalah perjanjian lama. Sudah pada dibuka Alkitabnya, adik-adik sekolah minggu? Inang percaya semuanya kita sudah membukanya. Mari kita membaca firman Tuhan di minggu ini. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ayat 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, jadi saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah membaca firman Tuhan, yakni Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya. Tentu adik-adik masih tak ingat ya, si Yusuf ini berapa bersaudara? Ya, Yusuf bersaudara ada 12. Adik sekolah minggu ada yang tahu namanya? Ada 12 mereka bersaudara. Tentu ada yang sudah tahu ya. Tetapi ada satu saudaranya yang bernama Dina. Nah,
Yusuf, nama ayah Yusuf adalah Yakub dan nama ibu Yusuf adalah Rahel. Nah, anak-anak Yakub ada 12 laki-laki dan 1 perempuan dan salah satunya adalah Yusuf. Nah, anak-anak Yakub ini ada 12 yang nama-namanya Ruben, Simon, Levi, Juda, dan Gad, Aser, Isasar, Yebulun, Benyamin, Yusuf, dan Dina. Ada 12. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yusuf ini adalah anak yang disayangi atau anak kesayangan dari Yakub. Itu dia. Kenapa ya dia menjadi anak kesayangan Yakub? Ada yang tahu di sekolah minggu? Iya, ya kenapa? Karena Yakub memiliki anak yang bernama Yusuf. Dia lahir pada usia Yakub sudah tua dan dilahirkan oleh istri yang dia kasihi. Nah, adik sekolah minggu, di antara adik-adik yang bersaudara, siapa di sini kesayangan mama dan papa? Tentu kita semua kesayangan mama dan papa ya. Iya. Nah, karena Yusuf ini anak kesayangan Yakub, maka saudara-saudaranya menjadi benci sama dia. Ih, itu kesayangan bapak itu, mereka menjadi benci. Maka mereka mempunyai rencana yang jahat adik-adik. Mereka mempunyai rencana yang jahat kepada Yusuf. Apa sih rencana mereka? Rencana yang jahat yang mereka lakukan ini? Ya, tadi saudara-saudaranya kan tidak menyenangi Yusuf ini karena anak kesayangan oleh ayahnya. Dan juga Yusuf ini dikenal juga sebagai tukang mimpi adik-adik. Nah, di dalam mimpi-mimpinya selalu Yusuf yang selalu di atas. Makanya saudara-saudaranya tidak menyenangi dia. Nah, tidak menyenangi dia sehingga Yusuf ini karena mereka tidak menyenangi, ya, tidak menyenangi saudara-saudara, tidak menyenangi, Yusuf jadi menderita adik-adik. Ya, Yusuf jadi menderita. Nah, di sekolah minggu tahu enggak penderitaan apa sih yang dialamin oleh Yusuf? Nah, yang pertama penderitaan yang dialami dia adalah Yusuf ini dijatuhkan ke dalam sumur. Wah, seram sekali adik-adik, dijatuhkan dia ke dalam sumur yang kering. Ya. Lalu, nah setelah dia dijatuhkan, tapi ada saudaranya. Aduh, mereka lihat ada yang lewat, orang pedagang, lalu Yusuf ini dijual adik-adik. Nah, Yusuf ini dijual. Nah, setelah Yusuf dijual sampai di kota Mesir dia menderita menjadi budak selama 13 tahun adik-adik. Itu bukan waktu yang singkat ya, itu sangat waktu yang cukup lama, 13 tahun. Dan Yusuf juga difitnah lagi. Aduh, dia difitnah lagi adik-adik. Difitnah siapa? Difitnah oleh istri Potifar dia. Nah, lalu apa lagi yang dialami oleh Yusuf dalam penderitaannya? Dia terpenjara lagi adik-adik. Aduh, sangat banyak sekali ya penderitaan yang dialami Yusuf. Pasti kita, kalau kita mengalaminya, pasti kita sudah putus asa ya dek ya. Tapi bagaimana dengan Yusuf? Apakah Yusuf putus asa? Ya, terlalu banyak penderitaan yang dialami dia. Apakah Yusuf putus asa? Ternyata adik-adik sekolah minggu, Yusuf tidak putus asa. Karena apa? Karena dia percaya karena Allah akan selalu menolong dia. Itu kepercayaannya. Allah selalu menolong dia. Lalu Yusuf terus dia putus asa. Lalu apakah sikap Yusuf ini, apakah dia terus menderita adik-adik? Apakah Yusuf terus menderita? Oh tidak. Di balik penderitaannya
ada juga yang dialaminya sukacita. Itu luar biasa ya. Dan juga yang kita lihat dari sikap Yusuf adalah dia tetap mengimani bahwa Tuhan selalu penolong dia, sehingga dia tetap di dalam sifat hidup di dalam pengharapan dia. Jadi dia tidak terus dalam penderitaan adik-adik, tapi dia juga menjadi berkat dia. Nah, di sekolah minggu kita tahu juga Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kok jadi bisa ya si Yusuf ini menjadi penguasa? Kok jadi bisa ya? Yusuf tadi yang dijual, difitnah, dipenjara, sekarang dia posisinya menjadi penguasa. Ya, menjadi orang penting lagi di Mesir. Aduh, luar biasa pengalaman hidup Yusuf ini adik-adik. Lalu kenapa dia menjadi penguasa adik-adik? Karena Yusuf sewaktu dia di penjara, tadi kan Yusuf dibenci saudara-saudaranya kan, dia tukang mimpi. Nah, Raja Firaun juga pada saat itu bermimpi. Semua orang pada saat itu, orang-orang penafsir sudah ditanya arti mimpinya, tidak ada yang tahu. Lalu yang bisa menafsir mimpinya adalah, ada di sekolah minggu ada yang tahu? Ya, namanya adalah Yusuf. Ya, Yusuf yang tahu. Nah, Yusuf dibawa ke Raja Firaun dan dikatakan, coba artikan mimpi saya. Apa sih mimpinya? Mimpi Raja Firaun itu, mimpinya adalah 7 lembu kurus, 7 lembu gemuk. Nah, lembu kurus memakan lembu yang gemuk. Lalu apa sih artinya adik-adik? Ternyata akan terjadi 7 tahun akan berpenuh dengan berkelimpahan di tanah itu, di daerah Mesir itu, tapi 7 tahun kemudian akan musim kelaparan di mana-mana. Nah, adik-adik sekolah minggu, di masa 7 tahun berkelimpahan itu, para bangsa Mesir pada itu mengisi lumbung-lumbungnya. Jadi ada persediaan kan adik-adik? Jadi seketika ada musim kelaparan, mereka tidak menjadi kelaparan. Nah, pada saat itu di mana-mana itu terjadi kelaparan. Termasuklah di daerah kelahiran daripada Yusuf. Nah, melihat itu karena terberita bahwa di Mesir itu ada bahan makanan, mereka pun saudara-saudara Yusuf termasuk datang ke kota Mesir. Lalu apa yang terjadi? Pada awalnya mereka tidak mengenal siapa itu Yusuf, tapi Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Nah, apakah Yusuf setelah mengenal itu dia ada sifat mau, mereka ini telah jahat kepadaku, maka aku akan membalaskan dendamku kepada mereka. Apakah Yusuf berkata demikian adik-adik? Tidak. Ternyata Yusuf ini adalah Yusuf yang baik hati. Ya, Yusuf ini adalah Yusuf yang baik hati. Yusuf ini adalah Yusuf yang mau menolong, sehingga dia mau menolong saudara-saudaranya dan memberikan tempat bagi mereka. Jadi menolong saudara-saudaranya dan memberikan tempat pada mereka. Ya, jadi tidak dibiarkannya saudara-saudaranya itu hidup dalam kelaparan, tetapi dia menolong saudara-saudaranya. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan berselang waktu, beberapa tahun kemudian, ternyata orang tua Yusuf, Yakub, meninggal adik-adik. Ya, Yakub meninggal. Setelah meninggal, nah, saudara-saudaranya merasa ketakutan. Walah, bagaimana ini? Yusuf mungkin baik kepada kita ini dulu karena Bapak masih ada. Sekarang kan Bapak tidak ada lagi, bagaimana ini? Mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka sangat sedih sekali. Lalu mereka pun berpikir, kalau begitu mari kita menjumpai Yusuf dan berkata kepada Yusuf seperti ini. Apa tadi dikatakan? Bapa telah berpesan
supaya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Yusuf mau memaafkan mereka di dalam kesalahan-kesalahan mereka? Yusuf mau, tapi karena mereka sudah dikejar oleh masa lalu mereka yang mereka menyakiti hati Yusuf, maka mereka ketakutan. Maka mereka datang berkata kepada Yusuf seperti ini, kami datang kepadamu, jadikanlah kami menjadi budakmu. Aduh adik sekolah minggu, bagaimana sikap Yusuf seketika saudara-saudaranya berkata demikian? Yusuf mengatakan bahwa Yusuf mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, kejahatan-kejahatan mereka. Karena apa? Karena Yusuf mengasihi mereka. Dan yang kita lihat lagi, Yusuf juga menenangkan hati mereka dan meminta kepada mereka, jangan takut. Itu dia, mengatakan jangan takut. Dan bahkan Yusuf mengatakan demikian lagi, aku akan menanggung makananmu dan merawat anak-anakmu semuanya. Luar biasa ya sifat daripada Yusuf. Nah adik sekolah minggu ya, mengapa ya Yusuf dapat bersikap dan berpengertian dan bermurah hati dia? Kenapa? Adik sekolah minggu ada yang tahu kenapa? Karena Yusuf sadar bahwa di balik reka rancangan yang jahat terselip rencana baik Allah, yakni untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Itu tadi kita baca di ayat 20. Nah, karena apa lagi? Karena Yusuf ini juga memiliki sifat, yakni sifatnya adalah hidup yang penuh dengan pengampunan. Dan Yusuf sendiri memiliki sifat, dia mau menjauhkan dari dirinya sifat yang pendendam. Jadi dia tidak pendendam. Nah, dia menjauhkan dari dirinya sifat pendendam. Dan Yusuf juga memiliki sifat yang belas kasihan. Itu dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, jadi anak-anak sekolah minggu ini kasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan firman Tuhan dan apa pesan firman Tuhan yang boleh kita pegang, yang boleh kita hidupin, yang boleh kita lakukan setiap hari di rumah kita masing-masing. Yakni kita memilih mencontoh karakter Yusuf. Karakter Yusuf adalah yang mau mengampuni, mengasihi saudaranya. Karakter Yusuf adalah yang mau selalu bermurah hati. Karakter Yusuf adalah yang mau menjadi berkat. Jadi adik-adik sekolah minggu mau dikatakan, kalau saudara-saudaramu melukaimu, menyakitimu, membulimu, mari kita mau selalu mengampuni mereka. Ya, mengampuni, jadi tidak membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Tidak, tetapi kita harus ada jiwa mengampuni dan memaafkan mereka. Lalu yang kedua apalagi yang mau kita lihat firman Tuhan ini, jangan menyimpan dendam di hati, tetapi bermurah hatilah, berbaik hatilah. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaramu, abang, kakak, dan teman-temanmu. Tidak boleh menyimpan dendam di hati kita, tetapi kita harus menjauhkan sifat yang demikian dari hati kita, dan kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang penuh belas kasihan. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi firman Tuhan pada minggu ini mengatakan kepada kita, Yusuf yang pengasih dan Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya.
dan dia bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus mau mencontoh seperti karakter daripada Yusuf. Siapa mau mencontoh karakter seperti Yusuf? Iya, semuanya kita tentu mau, yakni selalu mau mengampuni saudara-saudaranya dan tidak mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi melalui firman Tuhan kita mau membalaskan kejahatan dengan kebaikan dan berbuat baik kepada semua orang yang siapapun itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu agar kami mau tetap hidup di dalam kasih Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita, tapi sebelum menyerahkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu bernyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami dari guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau kepada adik-adik sekolah minggu untuk tetap menjaga kesehatannya dan juga dengan hati yang gembira mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Ini saya mau menunjukkan karya hari Minggu ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Saya mau menunjukkan karya hari Minggu ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Salam, saya Janfungsian kelas 3 SD. Saya Janfungsian kelas 2 SD. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai teman-teman, aku Vera Novita Romanauli Marpaung, kelas 2. Aku akan menyanyikan tugas minggu ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itu demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai kakak, perkenalkan nama saya Gisa Elizabeth. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Kasih kak. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah
orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu Kak. Perkenalkan nama aku Prita Septiarane, kelas 5 SD, sektor 14. Aku hari ini akan menghafal gerakan dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih Kak. Shalom. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih kakak-kakak. Dadah.